Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Dipan Bang Pupung. Sekarang kita ketemu sama Bang Pupungnya nih. Kebetulan mau nanya-nanya nih Bang. Iya. Sore Bang. Oh, iya. Bisa sedikit cerita dulu nggak Bang tentang Abang nih? Abang asalnya di mana? Lahirnya Abang? Dikit aja deh Bang. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya yang asli itu adalah Purna Kustaman. Oh, jauh ya. Jauh. Tapi biasa dipanggil dari kecil sama orang tua dan teman-teman kecil itu adalah Pupung. Kan jauh tuh, biasa panggil Pupung. Saya lahir di area Kelurahan Gangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, tepatnya di Matraman Jaya. Kalau orang sebut Jalan Tambak, Iya. RW 6. Saya dilahirkan di situ dari keluarga yang biasa-biasa saja. Jadi bahkan keluarga yang sangat sederhana, keluarga susah lah. Saya dilahirkan di situ sekitar tahun 1974. Saya anak pertama dari 7 bersaudara. Oh, banyak ya Bang. Banyak, saya punya adik 6. Oh. Mungkin orang-orang tahu bagaimana silsilah kultur dari Jalan Tambak. Ya. Kebiasaan orang-orang Betawi saat usia kecil itu, SD itu, saya dididik. Memang pada saat itu saya tinggal dengan nenek saya. Jadi orang Betawi itu dididik untuk bisa belajar ngaji. Belajar ngaji. Jadi dari kelas 1 SD, 2 SD, sampai saya SMP, saya itu sudah dibiasakan ngaji. Sampai saya tingkat SLTA. Desidul deh. Desidul. Cuman karena kultur dari peradaban sosial Jalan Tambak, orang mungkin semua tahu ya Bang ya. Terkadang dengan nama besarnya di situ ada kampung narkoba. Saya dulu tawuran tuh ya Bang? Tawuran puluhan tahun. Iya. Jalan Tambak dengan seberang, Anyar dengan Menteng Jaya, tambah lagi dengan kuat narkobanya. Dan pada saat usia beranjak ke SLTA, saya mengambil sikap menyatakan diri untuk hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak jauh dari Jalan Tambak, saya hijrah ke Jalan Bonang. Nah, Jalan Bonang yang kita duduk ini. Jalan Bonang ini adalah kelahiran bapak saya. Jalan Tambak, kampung kelahiran dari mama saya. Keluarga Betawi di situ. Nah, orang tahu dari keluarganya Juwariah, keluarga Ali Sukro, Jalan Tambak. Karena suatu pergaulan yang sangat sulit untuk saya menghindar dari pergulatan narkoba, saya hijrah pindah ke Jalan Bonang. Gunanya apa? Untuk saya bisa jauh dari narkoba. Karena kalau saya tidak pindah, mungkin saya bisa terjerembab, menjadi pemakai, dan bisa jadi menjadi bandar. Akhirnya saya pindah ke Jalan Bonang. Lulus dari sekolah SLTA, harapan saya seperti teman-teman yang lain ingin meneruskan ke jenjang fakultas atau universitas. Karena kemampuan keluarga saya ekonomi yang sulit, dan juga saya anak pertama, saya punya tanggung jawab kepada adik-adik yang di bawah. Jadi saya memutuskan untuk mencari nafkah alias bekerja. Nah, jadi pada saat itu sekitar tahun 93-94, saya lulus sekolah itu langsung saya bekerja di salah satu perusahaan restoran. Ya. Nah, mungkin saya nggak sebut kali nama restorannya ya. Restoran food lah, restoran internasional. Saya kerja di situ sebagai steward. Steward itu cuci piring. Orang Betawi kan malu tuh. Sebenarnya malu saya bekerja sebagai cuci piring. Cuman memang kerja itu harus saya lakukan supaya saya bisa menghasilkan uang dan saya bisa membantu orang tua saya serta adik-adik saya. Dan alhamdulillah dalam pekerjaan itu saya mendapat promosi jabatan. Dalam 1 tahun saya mendapat promosi jabatan dan saya mendapatkan gaji yang agak lumayan. 1 tahun, ya. 1,5 tahun saya
melamar lagi ke salah satu perusahaan kontraktor yang ada di Jakarta. Alhamdulillah saya bekerja juga di situ. Dan saya juga mendapat promosi jabatan sebagai asisten marketing di salah satu pengeboran kontraktor offshore Natuna. Cukup lama saya di situ, hampir 5 tahun saya di situ bekerja. Ya, akhirnya dari tahun 98 disitulah saya menikah. Saya menikah tuh. Jadi pada saat Indonesia ekonomi yang sulit, saya menikah. Kenapa saya menikah? Karena perusahaan saya mendapatkan tagihan dengan kurs dolar. Oh, jadi nggak pengaruh. Nggak pengaruh buat saya waktu itu, ya kan? Nah, kalau saya dari situ, saya menikah, saya berpindah lagi. Saya banyak berpindah-pindah perusahaan. Yang gunanya yaitu saya membantu keluarga saya, membantu adik saya, membantu orang tua saya. Berjalan di situ saya berpindah lagi ke salah satu perusahaan PJTKI. PJTKI itu adalah perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia. Ya, orang sebut saya kirim tenaga kerja khusus ke Asia Pasifik untuk informal. Informal itu membantu rumah tangga. Ya, cukup lama saya di situ, hampir 10 tahun lebih. Ya, lama juga ya, Bang. Cukup lama. Akhirnya capek saya bekerja. Saya berpikir, sampai kapan saya bekerja ini? Ya kan, saya bekerja dari pagi, sore sampai malam, ya kan, membuat perusahaan maju, membuat orang maju, membuat perusahaan. Akhirnya saya memutuskan diri, saya menjalankan sendiri perusahaan dengan menggandeng saya punya teman perusahaan. Jadi saya bekerja sama teman. Ya, akhirnya saya menjadilah seorang direktur di situ untuk pengarahan Asia Pasifik. Pada saat itu saya nggak punya uang. Kira-kira tahun berapa, Bang? Itu sekitar tahun 2005 lah, 2006. Karena hubungan saya baik dengan agen-agen yang ada di Singapura, dengan di Taiwan. Akhirnya saya menghubungi salah satu agen yang ada di Singapura. Saya masih ingat namanya Mr. Lilian. Saya bilang, Mr. Lilian, saya ingin bekerja sama dan saya ingin menjalankan usaha sendiri. Dan saya diberikan keterangan oleh Mr. Lilian. Iya, saya nggak pernah ketemu dengan Mr. Lilian. Dia hanya tahu saya yang menjalankan perusahaan salah satu PT dan saya memberangkatkan ratusan karyawan, tidak pernah bermasalah, tidak pernah terlambat. Jadi nama abang selama di situ masih baik lah ya? Masih menjaga, karena prinsip saya bekerja itu adalah menjaga kepercayaan. Ya, saya tidak punya ilmu yang tinggi, saya tidak punya title yang tinggi. Yang saya punya adalah gimana caranya saya harus menjalankan amanah kepercayaan orang. Akhirnya singkat cerita, saya bilang saya nggak punya uang. Kalau dana sedikit saya ada. Orang tahulah berapa ratus juta, berapa miliar untuk mendirikan perusahaan TKW. Akhirnya Mr. Lilian memberikan bantuan. Dia bilang, oke, saya bantu. Setiap keluar paspor, saya bantu 50% dari tagihan. Pada saat itu satu tagihan seorang pembantu rumah tangga yang saya kirim itu sekitar tahun 2006 ya, 2007. Kalau nggak salah sekitar 15 juta lah biayanya orang. Jadi saya dibayar separuh dari karyawan keluar paspor. Jadi kalau ada 10 karyawan yang udah siap paspor, itu saya dibantu sekitar, anggaplah 15 juta dibagi 2 sekitar 7 jutaan lah ya, 7 juta dikali 10 jadi 70 juta. Itu saya langsung ditransfer ke rekening saya. Ya, padahal dia nggak kenal saya itu. Segitu percayanya itu dia. Segitu percaya sama saya. Ya kan, nah, itulah saya jaga kepercayaan itu. Jadi per 2 minggu sekali saya tuh dibantu tuh sekitar 70 juta sampai 100 juta oleh Mr. Lilian yang ada di Singapura. Saya proses anak, saya kasih pendidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selesai berangkat ke bandara, kita kirim 2-3 hari sampai di Singapura.
itu dibayar 15 juta tapi dipotong yang sudah saya terima sebagai DP. Dan itu berjalan sampai beberapa tahun. Akhirnya saya bisa beli, udah mulai membaik, saya bisa beli kendaraan, saya bisa beli mobil, saya bisa bantu adik. Itu sampai sekarang atau? Enggak, pada saat itu masih dalam apa ya, tadi itu pemerintahan Gus Dur kalau nggak salah. Pemerintahan Gus Dur. Nah lalu pada saat pemerintahan Jokowi yang pertama kalau nggak salah ya, itu ada moratorium. Penutupan, akhirnya di situ mulai agak berkendala, agak bermasalah. Karena dana saya yang sangat tipis, akhirnya saya turun omset. Akhirnya itu saya jual, karena saya numpang proses pada saat itu, numpang ada perusahaan lain. Akhirnya saya dalam kendaraan bermasalah, sakit. Akhirnya saya jual tuh aset saya kepada orang lain. Akhirnya saya beralih fungsi usaha lagi yang lain. Nah, begitu. Usaha apa tuh? Ya, lalu saya mulai berusaha lagi. Ya intinya berwira swasta. Ya berdagang, menjalankan sesuatu. Jadi apa yang teman-teman minta, yang perusahaan minta, itu kita layani, kita kerjakan. Ya apa namanya ya, jasa, di bidang jasa. Jadi saya menggeluti di bidang pengadaan barang dan jasa. PT-nya sama teman saya juga, saya bergerak bersama-sama. Itu sampai sekarang juga atau bertahan berapa tahun? Enggak, itu saya masih berjalan. Akhirnya itu berpindah lagi sampai di perusahaan kurir. Perusahaan kurir saya jalani juga. Jadi saya macam-macam. Berpindah-pindah. Nah, saya belum di ormas. Belum di ormas. Tahu menahu dah tuh ya ormas tuh. Saya belum tahu. Saya belum tertarik dengan ormas. Ketertarikan di ormas itu kalau nggak salah pada sekitar tahun 2014 ya kalau nggak salah ya. Pada saat Ahok nggak salah ya. Iya pada saat pilkada.